Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najmatul Asma dengan NIM 250020301035. Di sini saya akan menjelaskan mengenai desain pembelajaran berbasis kerja atau WBL, Work Based Learning. Baik, pada artikel pertama yang saya temukan yaitu pengembangan model Work-Based Learning kolaboratif atau disingkat WBLK pada pelaksanaan magang di Politeknik Negeri Jakarta. Latar belakang, bonus demografi Indonesia tahun 2045 menjadi tantangan dan peluang untuk menyiapkan SDM kompeten melalui link and match antara pendidikan vokasi dengan dunia industri. Pendidikan vokasi dianggap efisien apabila lulusannya memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menguji kevalidan, keefektifan, dan kepraktisan model WBLK pada pelaksanaan magang di Politeknik. Selanjutnya, ada pun teori-teori penting yang ada di sini, yaitu pertama, model Work-Based Learning kolaboratif atau WBLK mengkolaborasikan pembelajaran di kampus dan dunia industri dengan karakteristik yang pertama, adanya kesepahaman antara politeknik dengan dunia industri tentang pelaksanaan WBL. Yang kedua, pemberian teori bersama oleh politeknik dan dunia industri di awal pelaksanaan. Yang ketiga, buku kompetensi yang mencakup materi, kompetensi, dan jenjang level KKNI untuk lulusan diploma 3 dan 4, level 5 dan 6. Yang keempat, uji kerja atau kompetensi pada akhir pelaksanaan program oleh politeknik dan industri. Kemudian, desain penelitian pada artikel ini yaitu penelitian menggunakan metode penelitian dengan pengembangan R&D dengan model 4D dilanjutkan eksperimen. Kemudian hasil dari penelitian ini yaitu penelitian ini menghasilkan temuan bahwa model WBLK valid, efektif, dan praktis untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa politeknik dalam pelaksanaan magang dari aspek validitas instrumen. 35 dari 40 soal dinyatakan valid dengan reliabilitas sangat tinggi, R hitung sama dengan 0,966, lebih besar dari R tabel yaitu 0,423. Sementara validasi model oleh dua ahli menghasilkan skor 3,88 dan 3,96 dengan kategori sangat valid dan simpulan sangat layak digunakan. Kemudian, adapun efektivitas model terbukti melalui serangkaian uji statistik yang menunjukkan data terdistribusi normal dan homogen dengan hasil uji T sebesar 6,65 lebih besar dari T tabel 2,57 yang mengindikasikan peningkatan signifikan hasil belajar mahasiswa dari nilai rata-rata pretest 75,57 menjadi post-test 85,35. Uji N-gain menunjukkan 3 mahasiswa mencapai kategori gain tinggi di atas 0,7, 16 mahasiswa kategori sedang 0,3 sampai 0,7 dan hanya 1 mahasiswa kategori rendah di bawah 0,3. Kepraktisan model juga sangat baik dengan rata-rata respon mahasiswa sebesar 87,12 di mana 18 dari 20 mahasiswa memberikan penilaian sangat praktis serta rata-rata respon dosen dan instruktur industri mencapai 86,23 dengan semua responden 3 dosen dan 3 instruktur memberikan penilaian sangat praktis.
Model akhir WBLK yang dihasilkan mengintegrasikan pembelajaran teori dan praktik secara bergilir antara kampus dan industri dengan komponen utama meliputi MOU dan FGD antara kampus industri. Pembelajaran teori bersama oleh dosen dan industri. Pembelajaran praktis di industri dengan monitoring dosen. Penggunaan buku kompetensi KKNI level 5 atau 6 sebagai pedoman, serta uji kompetensi di akhir program yang dilakukan kolaboratif oleh pihak kampus dan industri. Adapun kesimpulan dari artikel ini yaitu model pembelajaran work-based learning kolaboratif atau WBLK terbukti valid, praktis, dan efektif untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa politeknik dalam pelaksanaan magang. Yang kedua, model WBLK menunjukkan peningkatan dalam aspek teori, sikap, dan keterampilan mahasiswa melalui kolaborasi antara kampus dan industri yang mencakup pemberian teori bersama, penggunaan buku kompetensi KKNI level 5 atau 6, dan pelaksanaan uji kompetensi di akhir program. Selanjutnya pada artikel kedua yang berjudul Impact of Work-Based Learning Models in Industry on Student Learning in the Application of Wood Construction. Dilatar belakangi kualitas dan relevansi pendidikan vokasi masih menjadi tantangan utama karena masih terjadi ketidaksesuaian mismatch antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan dunia kerja dan industri. Pembelajaran dalam pendidikan vokasi harus relevan dengan kebutuhan industri dan mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan secara teknologi untuk mempersiapkan lulusan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan. Namun, permasalahan yang dihadapi meliputi kualitas lulusan yang masih rendah, proses pendidikan vokasi yang belum terintegrasi dengan stakeholder industri, praktik yang belum relevan dengan industri, model WBL yang masih repetitif dan belum mengadopsi konsep pembelajaran mandiri, serta mayoritas pembelajaran yang masih berbentuk ceramah. Untuk mengatasi masalah tersebut, di Indonesia telah diluncurkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan memungkinkan dosen dan mahasiswa menjadi inovatif, mandiri, dan kreatif. Karena ini, tujuan dari penelitian ini yaitu mengevaluasi seberapa efektif model pembelajaran berbasis kerja atau WBL yang digunakan dalam pendidikan vokasi untuk membantu mahasiswa meningkatkan keterampilan hard skill mereka sesuai dengan kebijakan kampus Merdeka. Hasil penerapan model WBL berbasis MBKM sesuai kebutuhan industri akan dibandingkan dengan hasil penerapan model Project Based Learning PJBL. Adapun teori penting dalam artikel ini yaitu yang pertama, model work-based learning atau WBL. WBL adalah model pembelajaran yang tepat karena memberikan mahasiswa pengalaman kerja nyata di mana mereka dapat menerapkan keterampilan akademik dan teknis serta pengembangan employability mereka. WBL memiliki dampak positif pada pengembangan technical dan vocational education and training atau biasa sering kita dengar TVET. WBL melibatkan mahasiswa belajar di tempat kerja dan menggabungkan aktivitas kelas dan tempat kerja. Kemudian ada Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. MBKM merupakan kebebasan berpikir dan tantangan bagi pendidikan di era revolusi industri untuk menghasilkan sumber daya manusia unggul bagi negara industri. Program MBKM fokus pada konsep pembelajaran mandiri, proyek mandiri, inovasi, kolaborasi, topik, dan jadwal kuliah. Kampus Merdeka memungkinkan mahasiswa belajar di luar jurusan dengan tujuan meningkatkan standar pendidikan dan berkembang sejalan dengan kemajuan teknologi.
Kemudian ada model Project Based Learning. PJBL adalah model pembelajaran yang berfokus pada konsep utama, sentral, dan prinsip dari suatu disiplin ilmu, melibatkan mahasiswa dalam pemecahan masalah dan tugas bermakna lainnya, memungkinkan mahasiswa bekerja secara otonom untuk membangun pembelajaran mereka sendiri dan menghasilkan produk kerja. PJBL melibatkan mahasiswa aktif dalam proses pembelajaran melalui investigasi, proses pengambilan keputusan berdasarkan analisis data, dan kolaborasi. Adapun dasar penelitian pada penelitian ini yaitu penelitian eksperimental dengan dasar quasi eksperimental atau control group post-test design. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa model WBL berbasis MBKM sesuai kebutuhan industri lebih superior dibandingkan model PJBL dalam meningkatkan hasil belajar mahasiswa pada semua aspek yang diukur. Kelompok eksperimen yang menggunakan model WBL berbasis MBKM mencapai rata-rata skor keterampilan 84,7, kategori sangat baik, dibandingkan kelompok kontrol dengan model PJBL yang mencapai 81,54, rata-rata nilai kognitif 87,14, kategori sangat baik, dibandingkan 75 pada kelompok kontrol dan rata-rata sikap kerja 86, kategori sangat baik, dengan aspek tanggung jawab dan disiplin rata-rata 87,14 dibandingkan kelompok kontrol yang hanya mencapai 74,23, kategori baik. Hasil uji statistik inferensial mendukung temuan ini, di mana uji normalitas dan homogenitas menunjukkan data terdistribusi normal dan homogen. Sementara uji t-test menghasilkan t-hitung 4,712 lebih besar dibanding t-tabel 1,761 dengan signifikansi P sama dengan 0,007 lebih kecil dari 0,05 yang membuktikan terdapat perbedaan signifikan hasil belajar antara kedua kelompok. Perhitungan efek size menggunakan formula Cohen menghasilkan nilai 2,67 yang menunjukkan bahwa model WBL berbasis MBKM sesuai kebutuhan industri memiliki efek besar, large effect, dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa. Sehingga disimpulkan bahwa model WBL berbasis MBKM sesuai kebutuhan industri lebih efektif daripada model PJBL dalam meningkatkan hasil belajar mahasiswa pendidikan vokasi yang mencakup keterampilan, nilai kognitif, dan sikap kerja. Adapun kesimpulan dari artikel ini yaitu telah terbukti bahwa hasil belajar mahasiswa yang dicapai dengan penerapan model WBL berbasis MBKM sesuai kebutuhan industri lebih superior dibandingkan dengan yang dicapai dengan model PJBL. Implikasi dari temuan ini melibatkan penempatan mahasiswa dalam lingkungan pembelajaran di mana mereka dapat langsung belajar di tempat kerja dan mematuhi kebebasan belajar. Dengan konsep MBKM, temuan pembelajaran ini memberikan rekomendasi yang dapat menambah kreativitas pada aktivitas pembelajaran di tempat kerja, khususnya pendidikan vokasi. Serta sikap mahasiswa di tempat kerja juga diamati dan dapat menambahkan komponen sikap lainnya. Berdasarkan hasil ini, model WBL berbasis MBKM sesuai kebutuhan industri lebih efektif daripada model PJBL dalam meningkatkan hasil belajar mahasiswa, mencakup keterampilan, nilai kognitif, dan sikap. Kemudian pada artikel ketiga yang berjudul The Impact of Role-Based versus Goal-Based Learning on Cognitive and Non-Cognitive Outcomes in Vocational Secondary Education, dilatar belakangi dengan tingkat pengangguran pemuda yang melampaui tingkat pengangguran total di negara-negara
OECD, muncul perdebatan hangat tentang bagaimana pendidikan vokasi menengah seharusnya mempersiapkan kaum muda untuk pasar kerja, khususnya apakah program seharusnya berbasis sekolah atau berbasis tempat kerja melalui magang atau internship. Meskipun banyak penelitian menunjukkan bahwa program vokasi yang mencakup pembelajaran berbasis tempat kerja, work-based learning atau WBL, dikaitkan dengan transisi yang lebih mulus ke pasar kerja karena lebih efektif dalam menghasilkan keterampilan sosial dan profesional yang dapat langsung diterapkan. Bukti terbaru mengidentifikasi dua risiko utama. Pertama, keuntungan pasar kerja dari program berbasis kerja berkurang seiring waktu dan bahkan dapat berubah menjadi kerugian di kemudian hari dalam karir. Yang kedua, fokus vokasi yang kuat berdampak negatif pada transisi ke dan hasil akademik di pendidikan tinggi. Hasil ini sering dikaitkan dengan gagasan bahwa fokus kuat pada keterampilan spesifik dalam program WBL mungkin mengorbankan akuisisi keterampilan yang lebih umum seperti numerasi, literasi, dan pemikiran abstrak yang penting untuk employability jangka panjang dan pembelajaran seumur hidup. Meskipun perbedaan dalam hasil kognitif, numerasi, dan literasi, dan non-kognitif, motivasi, engagement, academic self-concept, well-being, dianggap sebagai mekanisme kunci yang mendasari efek positif dan negatif dari WBL pada hasil karir, pendidikan, dan pasca kerja. Namun hal ini hampir belum diuji secara langsung. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menyelidiki bagaimana pembelajaran berbasis kerja versus pembelajaran berbasis sekolah berdampak pada hasil kognitif, numerasi, dan literasi, dan non-kognitif, motivasi siswa, engagement, academic self-concept, dan well-being mahasiswa dalam pendidikan menengah vokasi. Penelitian ini memanfaatkan data skor tes longitudinal dan survei pada kohort siswa Belgia untuk memberikan bukti lebih langsung tentang dampak substitusi pembelajaran berbasis sekolah dengan pembelajaran berbasis kerja dalam program vokasi pada hasil kognitif dan non-kognitif, serta memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang mekanisme yang mendasari efek relatifnya pada kesuksesan pendidikan dan pasar kerja. Adapun teori penting dalam penelitian ini yaitu pertama, konteks kelembagaan pendidikan vokasi Flemish Belgia. Pendidikan menengah Flemish terdiri dari 6-7 tahun sekolah, dimulai dari usia 12 tahun dan berakhir pada usia 18 atau 19 tahun. Setelah 2 tahun pertama dengan program luas, siswa mendaftar di salah satu dari 4 jalur. Yang pertama general, arts, technical, atau vocational track. Technical track yaitu mempersiapkan siswa untuk pasar kerja dan pendidikan tinggi, menekankan pemahaman yang lebih luas dan teoritis tentang bidang atau disiplin tertentu dengan penekanan lebih besar pada mata pelajaran akademik inti dan kursus teknik khusus. Yang kedua, vocational track yaitu mempersiapkan siswa untuk pasar kerja, berfokus pada keterampilan praktis dan pelatihan langsung yang relevan dengan pekerjaan atau industri tertentu. Yang kedua, teori pembelajaran berbasis kerja atau WBL. WBL adalah pendekatan pembelajaran yang memanfaatkan tempat kerja untuk menyusun pengalaman yang diperoleh di tempat kerja sehingga berkontribusi pada kehidupan sosial, akademik, dan pengembangan karir belajar. Model ini memungkinkan pembelajaran terhubung dengan aktivitas kerja aktual dengan membantu siswa mengembangkan sikap, pengetahuan, kemampuan, wawasan perilaku, kebiasaan, dan asosiasi dari pengalaman di kedua tempat sekolah dan tempat kerja. Adapun mekanisme dampak WBL yaitu penelitian ini mengidentifikasi bahwa perbedaan dalam hasil kognitif dan non-kognitif dianggap sebagai mekanisme kunci yang mendasari efek positif
dan negatif dari pembelajaran berbasis tempat kerja. Adapun desain penelitian pada penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif menggunakan data longitudinal dengan analisis regresi linear untuk mengestimasi dampak WBL. Adapun hasil penelitian dari penelitian ini yaitu menunjukkan perbedaan yang jelas antara technical track dan vocational track dalam dampak WBL terhadap hasil kognitif dan non-kognitif. Untuk technical track, WBL secara konsisten mempengaruhi hasil kognitif dan non-kognitif. Pendidikan secara negatif dengan ukuran efek moderat berdasarkan model 3 spesifikasi yang disukai. 1 minggu WBL menyebabkan penurunan 9,8% dari standar deviasi dalam numerasi dan 6,4% standar deviasi dalam reading comprehension, yang setara dengan pengurangan moderat 40,2% standar deviasi dan 26,2% standar deviasi untuk pengalaman WBL rata-rata 4,1 minggu. WBL juga mengurangi autonomous motivation sebesar 7,1% standar deviasi, 29,1% standar deviasi untuk rata-rata 4,1 minggu, mengurangi emotional engagement sebesar 9,2% standar deviasi, 38,6% standar deviasi untuk rata-rata 4,1 minggu, meningkatkan emotional disengagement sebesar 7,4% standar deviasi, 31,1% standar deviasi untuk rata-rata 4,1 minggu, dan mengurangi well-being sebesar 6,0% standar deviasi, 24,6% standar deviasi untuk rata-rata 4,1 minggu. Untuk vocational track, gambarannya lebih bernuansa. Meskipun analisis baseline menunjukkan efek rata-rata negatif pada numerasi, 9,4% standar deviasi per minggu, dan positif pada behavioral disengagement, 14,0% standar deviasi per minggu atau 57,4% standar deviasi untuk rata-rata 4,1 minggu. Hasil ini tidak ribas di semua analisis. Tes tambahan menunjukkan efek pada hasil kognitif bahkan positif atau setidaknya tidak negatif untuk pengalaman WBL dengan panjang sedang, sehingga sekitar 6 minggu per tahun sekolah, dan lebih jelas negatif untuk pengalaman yang lebih panjang. Namun, penelitian ini secara konsisten menemukan efek negatif yang kuat dari WBL pada amotivation di vocational track dengan pengurangan yang diestimasi sebesar 20,6% standar deviasi per minggu atau 84,5% standar deviasi untuk pengalaman WBL rata-rata 4,1 minggu, yang merupakan temuan yang sangat ribas. Analisis non-linear mengungkapkan bahwa untuk technical track, efek merugikan WBL pada banyak hasil meningkat hingga sekitar 6 minggu WBL, jauh di atas rata-rata 2,4 minggu. Sementara sekitar 6 minggu sedikit di bawah rata-rata 6,1 minggu, bahkan ditemukan efek positif pada literasi dan negatif pada amotivation untuk WBL sekitar 5 hingga 6 minggu, dengan hasil yang lebih beragam untuk pengalaman WBL yang lebih panjang. Dengan itu, dapat disimpulkan pada artikel ini bahwa dampak substitusi pembelajaran berbasis sekolah dengan pembelajaran berbasis kerja WBL terhadap hasil kognitif dan non-kognitif sangat bergantung pada track pendidikan vokasi yang dipertimbangkan. Untuk technical track yang bertujuan mempersiapkan siswa untuk pasar kerja dan pendidikan tinggi, WBL secara konsisten memengaruhi hasil kognitif, numerasi, dan literasi. Dan non-kognitif,
motivasi, engagement, dan well-being. Secara negatif dengan ukuran efek moderat 40% hingga 57% dari standar deviasi. Sejalan dengan temuan bahwa fokus vokasi yang kuat dapat mengurangi employability, jangka panjang, dan transisi ke pendidikan tinggi, karena mengorbankan akuisisi keterampilan umum untuk vocational track yang murni berorientasi pasar kerja, gambarannya lebih bernuansa dan efek yang lebih positif atau tidak negatif untuk dosis WBL moderat, hingga sekitar 6 minggu per tahun sekolah, dan efek negatif yang kuat pada pengurangan motivation 84,5% dari standar deviasi, yang konsisten dengan temuan tingkat dropout yang berkurang dengan employability awal yang meningkat. Meskipun pengalaman WBL yang lebih panjang menunjukkan efek negatif pada hasil kognitif. Demikian rangkuman dari beberapa artikel mengenai WBL yang saya temukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.